Jerit kesakitan pun menggema Wak, dari berbagai arah. Mayat-mayat pun bergelimpangan di dalam sungai sampai membuat sungai Rawagede itu menjadi warna merah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian Wak? Semoga selalu sehat dan semoga semua keinginan kalian segera terwujud Wak ya. Ngomong-ngomong soal keinginan ya, kalian pernah nggak sih menginginkan sesuatu yang susah kali buat digapai, tapi giliran udah kesampaian kita ini baru sadar kalau ternyata usaha untuk mempertahankannya ini juga nggak kalah susah Wak. Aku sering kali ngalamin itu. Dan kisah yang akan aku ceritakan malam ini juga demikian. Pada zaman dahulu Wak, para pahlawan kita ini berjuang mati-matian ya kan untuk bisa mencapai kemerdekaan. Dan setelah merdeka ternyata perjuangan mereka ini tidak selesai sampai di situ aja. Seperti yang kita tahu semuanya, Belanda ini kan pernah datang lagi kan ke Indonesia dan juga melakukan agresi militer untuk bisa kembali menjajah kita lagi kan. Tentu ini bukan hal yang mudah Wak, karena para pahlawan ini harus kembali lagi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Dan mereka yang ikut serta dalam perjuangan pada masa itu adalah ratusan warga Rawagede yang kehilangan nyawa mereka pada saat melawan Belanda di tahun 1947. Loh, emang di Rawagede itu ada kejadian apa Nadia? Nah, itulah dia seperti yang aku tulis di judul Wak. Malam ini aku akan bercerita tentang tragedi pembantaian Rawagede. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi sebelum aku bercerita lebih jauh lagi mengenai kronologi pembantaian Rawagede, seperti biasa aku akan menceritakan dulu nih latar belakangnya kejadian ini ya. Nah jadi Wak, kalau misalnya kita tarik mundur ke belakang jauh sebelum tragedi ini terjadi, ternyata nih ha, pembantaian Rawagede itu merupakan bagian dari ambisi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pasca kemerdekaan Wak. Seperti yang kita tahu semuanya, Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 kan berakhir dengan kekalahan Jepang dalam melawan sekutu ya kan Wak. Nah, sebagai pihak yang kalah perang, Jepang ini diharuskan untuk menyerahkan wilayah jajahannya kepada sekutu, termasuklah Indonesia yang udah mereka jajah waktu itu sejak tahun 1942 ya kan. Tapi proses penyerahan ini nggak langsung terjadi pada saat itu juga Wak. Ada jeda waktu di mana Indonesia ini mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi di satu sisi Jepang ini udah nggak punya hak atas Indonesia, tapi di sisi lain sekutu juga belum datang nih ke Indonesia. Nah, memanfaatkan adanya kekosongan kekuasaan itu Wak, Indonesia pun segeralah itu langsung memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dah nih, terus sebulan pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 29 September tahun 1945, pasukan sekutu yang diberi nama AFNI akhirnya tibalah itu Wak di Indonesia. Nah, tujuan kedatangan mereka di sana salah satunya adalah untuk melucuti senjata Jepang yang masih kesisa di Indonesia nih. Nah, pada saat itu sekutu ini datang dengan menyerukan perdamaian Wak. Orang-orang yang ada di Indonesia pun menyambutnya dengan baik lah kan, karena berharap sekutu ini bisa membantu menghapuskan sisa-sisa penjahat Jepang ya kan. Tapi sekutu itu ternyata nggak datang sendirian pula Wak. Mereka diboncengi pasukan Belanda, namanya siapa? Nika. Nah, melihat hal itu orang-orang yang ada di Indonesia jadi curiga, apa jangan-jangan sekutu ini mau ngebantu Belanda buat berkuasa di Indonesia lagi nih? Dan ternyata betul Wak, Belanda ini merasa masih punya hak gitu loh untuk kembali menjajah Indonesia. Kenapa? Karena Belanda ini merupakan bagian dari sekutu, which is pihak yang kemarin baru aja menang dalam Perang Dunia Kedua nih. Belanda pihaknya sekutu itu. Dan seperti yang aku bilang tadi Wak, pihak yang menang ini kan berhak mendapatkan daerah bekas jajahannya Jepang kan, termasuk salah satunya yaitulah Indonesia. Nah, sebagai negara yang baru saja merdeka Wak, Indonesia jelas nggak mau dijajah lagi lah. Dan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan ini Wak, rakyat Indonesia pun melakukan banyak sekali perlawanan, mulai dari pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Merah Putih yang ada di Manado, sampai pecahnya peristiwa 10 November di Surabaya. Melakukan perlawanan lagi di Indonesia kan, nggak mau dijajah lagi.
Semakin hari konflik bersenjata di berbagai daerah pun semakin memanas, Wak. Akhirnya nih demi bisa meredakan konflik bersenjata ini, Belanda dan Indonesia pun sepakat untuk melakukan diplomasi atau perundingan demi bisa mencapai kata sepakat lah gitu kan. Nah, upaya diplomasi ini dilakukan pada tanggal 11 November 46 itulah di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan sesuai dengan lokasinya juga, Wak, perundingan ini pun kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati. Ya, masih familiar kalian dengan perjanjian ini ya kan? Nah, singkatnya, Wak, setelah melalui proses diskusi yang panjang dan juga alot selama berhari-hari dan juga berjam-jam tentunya, perundingan pun akhirnya selesai pada tanggal 13 November tahun 1946 dengan hasil sebagai berikut. Pertama, Belanda secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. Terus perjanjian yang ketiga atau isi yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, hasil perjanjian ini, Wak, ditandatangani itu sama kedua belah pihak, baik pihak Indonesia dan juga pihak Belanda pada tanggal 15 November tahun 1946. Lalu disahkan secara resmi di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 1947, ya kan? Harusnya udah sepakat nih ya kan? Tapi meskipun sudah mencapai kesepakatan bersama, Wak, ternyata perjanjian Linggarjati ini tetap juga menuai pro kontra. Dari pihak Indonesia banyak yang merasa dirugikan karena perjanjian ini dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Indonesia kan pengen merdeka sebagai negara yang berdaulat secara penuh kan? Lah kok sekarang malah mau membuat federasi di bawah Belanda nih? Kalau gitu berarti Belanda masih punya pengaruh di Indonesia dong. Nah, selain pro kontra tadi, Wak, ternyata juga pihak Belanda dan Indonesia ini punya penafsiran yang berbeda mengenai hasil dari perjanjian Linggarjati itu. Contohnya gini, dari POV-nya Indonesia nih perjanjian Linggarjati itu dianggap sebagai bentuk pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Oh ya udah, akhirnya Belanda mau mengakui ini secara de facto kalau Indonesia sudah merdeka atau sudah menjadi negara yang berdaulat, ya kan? Itu dari POV-nya orang Indonesia. Tapi dari POV-nya Belanda, walaupun sudah merdeka, Belanda ini menganggap bahwa Indonesia masih berada di dalam kekuasaan kami. Karena apa? Karena Indonesia terikat dalam federasi yang diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, adanya pro kontra dan juga perbedaan penafsiran inilah, Wak, yang akhirnya membuat hubungan antara Belanda sama Indonesia tetap memanas juga. Nah, ketegangan di antara kedua ini juga belum mereda sehingga konflik bersenjata pun masih terus terjadi, Wak. Akhirnya karena upaya diplomasi yang tadi tuh dianggap gagal, pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Hubertus van Mook pun mengumumkan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Katanya kayak gitu. Lalu tepat keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda pun melakukan serangan militer besar-besaran yang disebut sebagai Operasi Produk atau Agresi Militer Belanda I. Itulah. Nah, pada mulanya, Wak, agresi militer Belanda I ini berfokus di wilayah Jawa dan Sumatera aja. Terus seiring berjalannya waktu, titik pertempuran ini pun makin luas lagi hingga sampailah mereka di wilayah Rawagede, Jawa Barat. Ini baru kita masuk ke Rawagede ya. Nah, jadi, Wak, Rawagede ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Dan FYI, Wak, sejak tahun 1964 desa ini udah berubah nama jadi Balongsari. Tapi di video ini aku akan tetap nyebutnya dengan Rawagede ya. Nah, terus pada tahun 1947, Wak, ketika agresi militer Belanda itu sudah memasuki wilayah Karawang ini, TNI pun mengadakan rapat bersama beberapa badan perjuangan rakyat lainnya tuh, rapat mereka kan. Nah, melalui rapat ini diputuskan bahwa mereka akan melawan Belanda dengan perang gerilya. Nggak mau kalah mereka. Nah, untuk memudahkan jalannya perang ini harus ada satu desa yang khusus dijadikan sebagai markas. Dan desa yang mereka pilih inilah itu di Rawagede, Wak. Dipilihnya Rawagede sebagai markas pejuang tentu bukan tanpa alasan pastinya. Jika dilihat dari kondisi geografisnya, Wak, Rawagede ini berada di lokasi yang sangat strategis. Karena apa? Karena dikelilingi oleh 3 kota penting kala itu, yaitu Karawang, Cikampek, dan juga Rengas Dengklok. Jadi dulu, Wak, Belanda ini juga membangun camp tentara mereka di 3 kota tadi itu. Dan selain itu, Rawagede ini juga dilewati oleh jalur kereta api sehingga memudahkan akses transportasi tentunya. Nah, selain itu, ini dia, Wak, bagian terpentingnya. Sejak zaman dulu, Rawagede ini dikenal sebagai desa yang pro
proklamasi karena semua warganya sangat setia dan juga mendukung perjuangan, Wak. Nah, dengan semua alasan-alasan tadi, para pejuang pun yakin untuk mendirikan markasnya di Rawagede, gitu ya. Nah, pejuang yang bermarkas di sana juga bukan hanya dari kalangan TNI aja, Wak, melainkan juga dari gabungan beberapa kelompok pejuang lainnya seperti Barisan Hizbullah atau Laskar Pejuang Islam yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Terus ada lagi Pesindo atau Pemuda Sosial Indonesia. Terus ada lagi Pemuda Pejuang Rengas Dengklok atau sekelompok pemuda yang berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lainnya. Nah, karena para pejuang ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Wak, maka Markas Rawagede ini juga lebih dikenal dengan nama MGP atau Markas Gabungan Pejuang gitu. Dan salah satu orang yang menjadi pentolan atau pimpinan MGP ini adalah Kapten Lukas Kustario. Wah, ini aku mau selipin, Wak, informasi tentang Kapten Lukas ini karena dia berperan penting kali sama peristiwa ini. Jadi, Kapten Lukas ini lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 20 Oktober tahun 1920. Nah, ketika pembantaian Rawagede itu terjadi, Wak, Kapten Lukas baru berusia 27 tahun loh, masih muda kali ya kan. Nah, terus sejak kecil, Wak, Kapten Lukas ini terkenal dia sangat pemberani, dia sangat agresif dan suka olahraga menembak dan juga memang suka berkelahi juga. Nah, dengan karakternya yang seperti itu, Kapten Lukas pun terpilih dalam pasukan pembela tanah air atau yang sering disingkat dengan PETA ya, salah satu organisasi militer yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Nah, lalu, Wak, setelah Indonesia ini merdeka, Kapten Lukas pun memenuhi panggilan jiwanya dengan mengabdi sebagai tentara. Nah, ketika Belanda melakukan agresi militer pertama tadi, Kapten Lukas dan juga pasukannya ini ditugaskan untuk mengamankan wilayah Karawang tadi, Wak. Jadi Kapten Lukas ini salah satu orang yang juga mengusulkan tuh supaya pasukan pejuang ini membuat markas di Rawagede itulah. Jadi dia berpengaruh kali, Wak, sama peristiwa ini. Nah, dengan sifat yang sangat berani dan juga sangat cekatan ini, Kapten Lukas pun sering memimpin pasukannya untuk bisa menyerang kamp-kamp Belanda yang berada tidak jauh dari Rawagede. Akibatnya apa? Akibatnya pasukan Belanda pun mengalami ya kerugian besar-besaran, Wak, berupa hilangnya persenjataan mereka dan juga tewasnya banyak tentara dari mereka. Nah, Belanda tuh tahu betul, Wak, kalau Kapten Lukas lah yang sudah memimpin serangan-serangan di kamp-kamp mereka ini. Kesal lah mereka sama hal itu. Negara kesal kan, Belanda pun langsung menjadikan Kapten Lukas ini sebagai buronan mereka yang paling diincar sama mereka, Wak. Saking berbahayanya Kapten Lukas di mata mereka tuh. Sampai-sampai juga, Wak, ya, Belanda ini menjuluki Kapten Lukas ini sebagai begundalnya Karawang. Begundal tuh artinya kaki tangan penjahat. Karena bagi orang Belanda, Kapten Lukas ini penjahat, tapi bagi kita Kapten Lukas adalah pahlawan, Wak. Bagi Belanda kan itu musuhnya, maka dia bilang begundal Karawang gitu kata orang Belanda. Tapi meskipun Belanda ini sudah melakukan banyak sekali cara untuk bisa menangkap Kapten Lukas, Wak, Kapten Lukas yang sangat lincah dan sangat gesit itu selalu berhasil lolos. Geram Belanda dibuatnya, Wak. Alhasil gegara nggak dapat nangkap Kapten Lukas nih, yang mereka pun sampai membuat sayembara tuh yang berisi siapapun yang bisa menangkap Kapten Lukas, baik dia hidup ataupun mati, akan kami beri imbalan 10.000 gulden atau sekitar 87 juta rupiah, Wak, kalau nggak salah. Belanda pun mengumumkan sayembara tadi melalui radio, pamflet-pamflet yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat mereka ke wilayah operasinya Kapten Lukas nih, macam di Karawang, di Bekasi, di Cikampek, dan juga di sekitarnya. Sebenarnya tentu ada banyak kali warga yang menerima selebaran pamflet itu kan, Wak. Banyak juga warga yang mendengar sayembara itu, tapi yang tidak ada satupun orang Indonesia yang nanggapin itu. Nggak ada yang tergiur sama apa sama mereka tuh. Para warga nih, Wak, semua tetap kompak untuk tidak ngasih tahu kepada siapapun mengenai keberadaan Kapten Lukas. Bayangkan sama kalian, nggak ada yang tergiur sama 10.000 gulden tuh, walaupun mereka waktu itu dalam keadaan terhimpit ekonomi kali kan, nggak ada yang mau ngasih tahu. Dan selain karena memang tidak ada yang menanggapi sayembara mereka tadi, Wak, Kapten Lukas ini juga selalu berhasil memang dia lolos dari Belanda karena beliau ini menerapkan taktik perang yang sangat jitu. Taktiknya apa? Sekali serang, 2 kali tembak, 3 kali dah hilang aja. Jadi setiap sekali udah selesai nembak, tanpa pikir panjang, Wak, beliau ini akan langsung kabur pada saat itu juga, dan memang langsung hilang, langsung nggak dapat, langsung nggak ketemu sama Belanda. Itu taktiknya. Oke, kita kembali lagi nih ke ceritanya Rawagede ya. Tadi adalah latar belakang dari Kapten Lukas. Jadi, Wak, Kapten Lukas dan juga pasukannya pun akhirnya berkali-kali lah itu kan menyerang kamp Belanda nih. Belanda pun mulai itu mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa sepertinya para pejuang Indonesia ini bermarkas di Rawagede. Nah, untuk membuktikan hal itu, Wak, Belanda pun mulai menyusun rencana penyerangan di sana. Tapi untungnya rencana itu diketahui sama Lurah Desa Tunggak Jati, namanya, nama bapak ini Pak Saukim. Nah, beliau ini adalah mata-mata pejuang yang berpura-pura memihak ke Belanda, Wak. Akhirnya tanpa pikir panjang nih, Pak
Saukim ini pun langsung ngelaporin hal itu ke para pejuang yang ada di Rawagede. Nah, setelah mendengar laporan dari Pak Saukim, para pejuang pun segera langsung siap ini, langsung melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi serangan itu kan, mulai dari dibongkarnya jalan, dibongkarnya juga jembatan yang menjadi akses masuk Rawagede, dan juga melakukan patroli secara bergantian setiap siang dan malam. Nah, dengan adanya upaya pencegahan ini, serangan dari Belanda pun berhasil digagalkan. Gak jadi itu mereka masuk Rawagede kan. Bahkan nih ya, juga katanya ada salah satu mata-mata Belanda yang berhasil mereka tangkap malah, Jadi gagal lah upaya Belanda buat menembus ke Rawagede kan. Tapi meskipun Belanda gagal menyerang Rawagede, hal ini tetap membuat para pejuang khawatir sebenarnya. Mereka bilang, Belanda ini beberapa kali kan mencoba menyerang Rawagede nih. Ngapa mereka tiba-tiba ke sini? Kayaknya mereka ini udah tahu lah kalau kita bermarkas di sini. Ini berarti Rawagede udah nggak aman lagi nih, kata pejuang kita. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa kita pindah aja ke tempat lain ya? Iya, memang kita harus segera pindah, tapi kita pindah kemana nih? Kata salah satu dari antara mereka kan. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, akhirnya disepakatilah bahwa mereka ini akan memindahkan markas itu ke desa lain yang jaraknya juga nggak terlalu jauh sih sebenarnya dari Rawagede. Dan di hari itu juga mereka pun langsung berkemas, dan sebagian besar pejuang pun mulailah itu hijrah, mulai pindah nih ke sana, termasuk Kapten Lukas. Sementara itu yang masih berada di Rawagede ya cuma tinggal beberapa pasukan tidak bersenjata dan juga pamong desa aja. Dah, mereka tinggal di situ. Nah, ketika Kapten Lukas dan juga pasukan ini pergi meninggalkan Rawagede, mata-mata Belanda yang kemarin ketangkap sama Indonesia itu ternyata berhasil kabur pula. Apesnya di sini nih. Pada hari itu juga dia langsung pergi ke markas Belanda kan, dia laporkan lah semua kalau dia nih tahu tentang Rawagede lah gitu. Dia bilang, Mister, pasukan Indonesia memang bermarkas di Rawagede, Mister. Saya kemarin ditangkap, saya ditahan di sana, dan saya juga melihat pakai mata kepala saya sendiri kalau Kapten Lukas ada di markas Rawagede, Mister. Dengar laporan itu, Belanda pun langsung nggak mau buang waktu lagi, Mereka langsung mengumpulkan pasukan dan persenjataan mereka untuk melakukan rapat darurat. Mereka bilang kayak gini, ini kesempatan ini kesempatan bagus nih buat nangkap si begundal Karawang itu. Kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan siapkan segala persenjataan perang. Sebelum si begundal itu lolos lagi nih, besok kita langsung serang Rawagede, kata Belanda kayak gitu, Nah, dari rapat itu, penyerangan besar-besaran ke Rawagede dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 1947. Dan juga FYI, yang si mata-mata ini nggak ngasih tahu kalau Kapten Lukas sebenarnya udah kabur, udah pindah ke tempat lain itu nggak. Dia nggak tahu. Jadi dia bilang Kapten Lukas masih ada di Rawagede. Dan ya, nah akhirnya informasi tentang rencana penyerangan ini pun kembali didengar lagi, sama Lurah Saukim yang memang ada di sana tadi, Bapak mata-mata Indonesia yang ada di Belanda tuh. Nggak diam aja Pak Saukim ini. Beliau pun segera langsung melaporkan juga hal itu ke pejuang lainnya yang masih berada di Rawagede nih, Nah, setelah mendengar laporan dari Pak Saukim, beberapa pejuang pun memilih untuk pulang dan berlindung di rumah masing-masing, nggak kumpul di markas nih, Tapi karena pada malam itu lagi turun hujan lebat pula, ada nih, beberapa pejuang yang lebih memilih untuk berlindung di markas Rawagede aja. Dia nggak mau balik ke rumah karena mereka mikir kayak ini, hujan malam ini betul-betul deras sekali nih, kayak Belanda nggak bakal nekat lah nerobos hujan ini, nggak bakal nekat lah mereka nyerang kita dalam cuaca parah ini gitu. Udahlah, kita bertahan aja di markas ini. Besok pagi setelah hujannya reda baru kita balik, kata mereka. Baru kita menyusul pejuang-pejuang lain pulang ke rumah atau berangkat ke markas baru, kata orang-orang tuh kayak gitu, Tapi apa yang terjadi selanjutnya ternyata meleset jauh dari perkiraan mereka, Meskipun hujan lebat yang mengguyur sejak semalam itu belum mereda, keesokan harinya di tanggal 9 Desember 47 jam 4 pagi, Belanda sudah berhasil mengepung Rawagede dari sisi timur, utara, dan selatan. Sedangkan wilayah baratnya udah dikepung juga, tapi jam 6 pagi. Sisanya kan jam 4. Ini jam 6 pagi udah dikepung. Nah, karena para warga nggak tahu kalau Rawagede ini sudah dikepung sama Belanda, pagi itu pun mereka ya seperti biasa, melakukan aktivitasnya. Lalu pada saat para petani ini berangkat ke sawah, ada juga pedagang berangkat ke pasar, ada juga peternak mengembalakan kambing-kambing mereka. Disitulah mereka baru tahu kalau di sekeliling Rawagede ini sudah dipenuhi oleh pasukan Belanda yang sudah siap berjaga. Tentara Belanda langsung menghadang para warga yang keluar desa sambil bilang, nggak ada yang boleh meninggalkan Rawagede. Semuanya putar balik ke rumah kalian masing-masing, kata Belanda kayak gitu. Nah, bersama dengan itu Belanda pun mulai melepaskan serentetan tembakan ke udara, Warga yang ketakutan pun dengan panik langsung berlari lah itu ke rumah-rumah mereka kan. Tapi sayangnya pada hari itu juga rumah ternyata bukan tempat berlindung yang aman, Karena apa? Karena sesaat kemudian sebuah peristiwa yang sangat mengerikan pun terjadi. Nah, sekarang baru kita masuk ke kronologi kejadian pembantaian Rawagede yang sesungguhnya. Simak baik-baik ini,
Nah jadi Wak, setelah memastikan nggak ada yang keluar dari desa Rawagede nih sebagian tentara Belanda pun langsung berkeliling mendatangi satu persatu rumah warga Wak. Rumah-rumah mereka tuh digeledah secara paksa. Untuk apa? Untuk mencari keberadaan Kapten Lukas nih, kan itu tujuan mereka ya kan. Tapi setelah semua satu persatu rumah diperiksa, ternyata hasilnya nihil. Kapten Lukas nggak ditemukan di sana. Orang Kapten Lukas udah cabut kok. Akhirnya Belanda pun kembali mendatangi para warga ini dan menanyai mereka satu persatu. Pertama digeledah, nggak ketemu. Habis itu ditanya satu persatu. Kau tahu di mana Kapten Lukas? Hah? Cepat kasih tahu kami. Tapi meskipun kondisinya sudah terdesak nih Wak ya, semua warga tetap kompak Wak. Mereka nggak mau membocorkan informasi tentang Kapten Lukas. Padahal mereka tahu Kapten Lukas sudah pergi ke desa itu gitu. Mereka tahu tapi mereka tutup mulut. Di mana Kapten Lukas? Kami nggak tahu, kata orang-orang itu. Semua kompak, nggak ada yang mau bocorin. Nah hal inilah yang bikin Belanda betul-betul frustasi Wak. Nggak ada orang yang mau buka suara ya. Dan seolah hilang akal sehatnya, Belanda pun nekat melakukan aksi yang sangat keji. Dengan penuh emosi, mereka pun menggiring Wak semua warga laki-laki untuk keluar rumah dengan kondisi tangan terangkat ke atas. Sementara para perempuan, anak kecil dan juga lansia diperintahkan untuk tetap berada dalam rumah. Laki-laki keluar, kata mereka gitu kan. Para laki-laki itu pun kemudian dikumpulkan Wak bersama dengan warga-warga lain, dengan laki-laki yang lain ya kan. Lalu sambil ditodongkan dengan senjata api, untuk kesekian kalinya Belanda ini nanya ke mereka, di mana Kapten Lukas berada? Cepat kau kasih tahu, kalau nggak kepala kau tembak, kata Belanda kayak gitu kan. Tapi walaupun sudah terdesak Wak, para warga ini, astagfirullahaladzim, Masya Allah, salut kali aku, tetap memilih untuk tutup mulut. Dan sebagai konsekuensinya karena mereka tidak membuka mulut, di situ ditembak sama Belanda satu persatu, jarak 3 meter cuma dar sama mereka. Dan hal ini Wak terjadi berulang-ulang kali. Belanda nanya, di mana Kapten Lukas? Kami nggak tahu, dor. Tanya lagi, di mana Kapten Lukas? Kami nggak tahu, dor. Kayak gitu terus. Dalam waktu singkat Wak, puluhan warga pun meregang nyawa ditembak sama Belanda. Udah digitukannya kali ini Belanda juga masih belum puas. Mereka yakin ada banyak sekali warga yang kabur dan bersembunyi waktu itu Wak. Akhirnya Belanda pun disisirnya satu persatu, disisirnya seluruh wilayah Rawagede itu sambil bilang, ayo sudah semuanya keluar. Siapapun yang berani keluar dari tempat persembunyian kalian dipastikan selamat, nggak akan kami apa-apakan kalian. Tapi siapa yang nekat bersembunyi, kami pastikan dia mati. Udah keluar aja, kata siapa kayak gitu. Nah pada saat itu memang ada beberapa atau puluhan warga tuh lah yang memang bersembunyi di Sungai Rawagede itu. Ada yang bersembunyi di sekitar kubangan air yang keruh kali, ada yang bersembunyi di bawah jembatan, ada juga yang sembunyi di balik rimbunan enceng gondok. Memang ada beberapa yang bersembunyi ya kan. Tapi pada saat mereka mendengar bahwa Belanda ini akan memberikan jaminan keamanan waktu dia teriak-teriak tadi, banyak dari mereka yang akhirnya keluar Wak dari tempat persembunyian tuh. Udah bisa kalian tebak, sayangnya apa? Itu cuman strategi Belanda aja biar mereka ini keluar. Pada saat mereka muncul ke permukaan, pasti Belanda langsung memberondong mereka dengan peluru, langsung dihajar sama Belanda. Astagfirullahaladzim. Jerit kesakitan pun menggema Wak dari berbagai arah. Mayat-mayat pun bergelimpangan di dalam sungai sampai membuat Sungai Rawagede itu menjadi warna merah. Bayangkan sama kalian, muncul tembak langsung. Dan peristiwa mengerikan itu Wak disaksikan oleh salah satu warga yang bernama Surya, yang pada saat itu juga lagi bersembunyi di bawah enceng gondok nih Wak. Melihat para warga itu ditembak sama mereka, Surya pada saat itu tetap diam di posisinya tanpa berani keluar. Ya keluar ditembak. Tapi sayangnya Belanda yang licik ini Wak tiba-tiba mengarahkan anjing pelacak mereka, sehingga persembunyian Surya pun ketahuan walaupun dia nggak keluar. Surya ini pun digiring dan dikumpulkan juga nih bersama para warga lain yang berhasil ditangkap kan. Dan tidak berselang lama kemudian eksekusi pun dilakukan kembali. Pola kejadian juga sama Wak, mereka dibariskan satu persatu, ditanyai tentang di mana Kapten Lukas, nggak ada yang mau jawab, tembak. Tapi beruntungnya sebelum Surya mendapatkan giliran tembak, ada momen di mana para tentara ini terlihat lengah Wak. Akhirnya tanpa pikir panjang ada peluang kabur, Surya langsung dilompatnya langsung kan pagar rumah warga. Di saat yang sama juga tentara Belanda ini langsung mengerahkan tembakan mereka ke Surya juga yang kabur ini. Tapi tembakan itu cuman kena pinggulnya aja. Tetap dipaksa Surya tetap kabur kan sambil menahan sakitnya. Alhamdulillah Surya terus berlari meninggalkan lokasi itu. Nah pada hari itu Wak, Surya memang berhasil lolos dari maut memang. Tapi sampai hari ini dia tidak bisa melupakan betapa mengerikannya tragedi pembantaian Rawagede. Kita yang dengar, kita yang baca aja seram dengarkan Wak, apalagi saksi mata yang ada di situ. Tragedi ini juga lah yang membuat Surya benci kali sama Belanda Wak. Sampai-sampai apa diubah ya namanya. Jadi apa? Surya Suhanda. Artinya apa? Surya musuh Belanda. Suhanda musuh Belanda. Tuh
Nah, pembantaian yang dilakukan Belanda ini Wak berlangsung non-stop dari pagi subuh tuh sampai malam. Selama pembantaian itu terjadi, para perempuan, anak-anak dan lansia nggak ada yang berani keluar rumah pastinya kan. Barulah itu keesokan harinya ketika suara tembakan sudah tidak terdengar lagi Wak, mereka semua ini para wanita, anak-anak dan lansia ini baru berani keluar rumah untuk memastikan keadaan di luar. Lalu pada saat pintu rumah itu terbuka, mereka langsung kaget ketika melihat ada banyak sekali mayat yang tergeletak di halaman rumah mereka, di jalanan, di kebun-kebun, di sungai-sungai sampai ke jembatan. Wah, semua full mayat. Bayangkan kalian gimana tuh? Astagfirullah ya Allah. Bahkan di beberapa titik pun Wah, mereka menjumpai ada mayat yang bertumpuk-tumpuk tinggi, ditumpuk-tumpuk sampai 40 orang ada ditumpuk tuh. Dan jika ditotal nih ya, seluruh korban yang meninggal dalam tragedi satu malam itu ada berapa? 431 orang. 431 orang dan kebanyakan tentunya laki-laki, rentang usianya 16 sampai 60 tahun. Ini baru jumlah yang tercatat nih Wak ya. Diperkirakan masih ada banyak lagi korban yang hilang dan tidak ditemukan. Yang ditemukan itu 431. Melihat pemandangan sememilukan itu, jerit tangis pun langsung terdengar dari berbagai penjuru di Rawagede Wak. Dengan perasaan hancur, para warga yang kebanyakan perempuan ini pun langsung memeriksa jasad korban satu persatu untuk mencari suami mereka, anak mereka, kakak mereka, adik mereka satu persatu. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Wak, karena memang kebanyakan korban dalam tragedi ini adalah laki-laki, berarti pada hari itu ada ratusan perempuan yang otomatis menjadi janda. Kesedihan ini juga dirasakan oleh seorang warga yang bernama Nyonya Kesah Wak. Kesah apa Kesah? Kesah lah ya mungkin ya. Jadi pada saat itu Nyonya Kesah ini sampai berkeliling kampung itu buat nyari suaminya tuh lihat. Dan pada saat jasad suaminya bertemu, Nyonya Kesah ini bilang ada 8 peluru yang menembus tubuh suaminya. 2 di kepalanya sampai batok kepalanya bolong Wak. Ada lagi 2 di lengan kiri, 3 di perut dan 1 di paha. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga yang bernama Nyonya Wati. Ketika pembantaian itu terjadi Wak, Nyonya Wati ini lagi hamil besar. Aduh ini paling kasihan Wak, dia lagi hamil besar. Dia bersembunyi itu di dalam rumah memang sama beberapa wanita dan juga lansia yang ada di sana kan. Lalu sehari setelah pembantaian itu, Nyonya Wati ini pun berani keluar rumah untuk mencari suaminya. Nah, waktu itu Nyonya Wati mendapatkan informasi katanya ada yang melihat jasad suaminya berada di sekitar sumur bor bersama dengan 60 jasad lainnya Wak. Dan pas dicek ke sana ternyata betul di tempat itulah Nyonya Wati menemukan jasad suaminya dalam kondisinya yang sudah bersimbah darah. Akhirnya dengan susah payah dalam kondisi yang lagi hamil tuh Nyonya Wati pun membawa pulang jasad suaminya, dibopongnya jasad suaminya itu balik Wak. Dan karena pada saat itu juga semua orang sedang berduka dan tidak ada laki-laki yang tersisa untuk bisa membantu proses pemakaman, Nyonya Wati sendiri yang gali kuburan, dimakamkan ya suaminya sendiri dalam keadaan lagi hamil besar itu. Jasad suaminya waktu itu cuma dilapisi dengan kain spray aja, terus udah dikubur di dalam liang lahat yang juga digalinya ya seadanya Wak. Digali seadanya, digalinya juga sendiri. Suasana pada saat itu memang betul-betul kacau kali. Dan karena juga takut Belanda ini akan datang dan juga membantai lagi Wak, proses pemakaman yang ada di desa itu pun dilakukan dengan sangat cepat. Sama seperti Nyonya Wati tadi Wak, para warga perempuan ini mereka juga mengubur jasad suami, anak-anak mereka, kerabat mereka dengan peralatan seadanya. Ada yang jasadnya cuma dilapisi sama kain horden, kain spray, kain selimut, dan mereka pun lalu menggali liang lahat yang kedalamannya juga nggak lebih dari 1/2 meter kok. Yang penting dikubur dengan layak lah gitu. Lalu setelah jasad keluarga mereka ini dimasukkan ke sana, dimakamkan di situ, jasad itu pun kemudian ditutup mereka menggunakan kayu jendela dan juga pintu. Ya Allah. Dan untuk mengenang para korban yang sudah gugur dalam tragedi ini Wak, dibangunlah memang sebuah taman makam pahlawan yang diberi nama TMP Sampurna Raga. Lalu pada tahun 1951 makam para korban yang tersebar di berbagai lokasi di desa itu pun kemudian dipindahkan ke TMP. Lalu masih di tahun yang sama juga di tahun 1951 itu TMP Sampurna Raga pun secara resmi dikukuhkan pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-6 kala itu. Dan selain TMP Wak, di lokasi yang sama juga dibangun monumen Rawagede beserta museum yang menceritakan tentang sejarah tragedi ini. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu, peristiwa ini masih sangat-sangat melekat dalam ingatan warga Rawagede, khususnya bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Pada bulan Desember tahun 2009, ada katanya sekitar 10 keluarga korban yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah Belanda di pengadilan Den Haag. Dan tentunya ini bukan proses pengadilan yang mudah, Orang-orang yang menjadi saksi mata dalam kejadian itu harus diterbangkan langsung ke Belanda untuk bisa menyampaikan langsung kesaksian mereka di depan orang-orang yang ada di sana.
Dan alhamdulillahnya pada bulan September tahun 2011 pengadilan sipil Belanda pun memutuskan bahwa Belanda memang bertanggung jawab atas tragedi pembantaian Rawagede ini. Pemerintah Belanda pun akhirnya membayar uang kompensasi untuk para korban, memberikan dana hibah juga, dan juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Jadi kayak gitu ceritanya. Mungkin juga sampai di sini ada yang nanya, terus apa kabar Nadia, Kapten Lukas Nadia? Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ali Anwar bersama Kapten Lukas langsung di tahun 1992, Kapten Lukas ini cerita kalau pada saat peristiwa naas itu terjadi, beliau kan memang udah pergi ke Rawagede, udah pergi dari Rawagede kan, Wak. Nah, keesokan harinya lah beliau ini baru tahu kalau ternyata Belanda sudah melakukan pembantaian besar-besaran di Rawagede. Dan sejak kejadian itu, Kapten Lukas sering merasa bersalah dan tidak kuasa menahan air matanya. Wah, hancur Kapten Lukas di situ, hancur batinnya. Kapten Lukas tahu betul kalau korban-korban ini kehilangan nyawa mereka demi apa? Demi bisa melindungi para pejuang, khususnya beliau. Tapi meski hal itu mereka lakukan sebagai bentuk perjuangan membela tanah air, Wak, Kapten Lukas ini tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah dari dalam hatinya. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada para korban yang ada di desa Rawagede itu, setiap tahunnya Kapten Lukas beserta rekan-rekan sesama pejuang lainnya hampir selalu datang ke Rawagede untuk menjenguk dan juga menyantuni keluarga korban. Lalu berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, Wak, Kapten Lukas Kustario ini sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 1997 di usianya yang 77 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cipanas, bukan di Kalibata, Cipanas. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang tragedi pembantaian Rawagede. Setiap nyeritain kisah-kisah perjuangan nih, ya Allah, kenapa rasanya nyesek kali, Wak, ya? Kenapa dulu waktu aku sekolah aku nggak senyesek ini ya? Kenapa baru sekarang tuh lo kayak astagfirullahaladzim gitu loh. Selain meninggalkan luka dan juga trauma tentunya dalam diri korban serta keluarganya, Wak, peristiwa ini juga nyatanya mempengaruhi banyak sektor yang lain. Kebayang nggak, Wak, kalian? Korban dalam tragedi ini kan kebanyakan laki-laki kan, which is apa? Kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Dan ketika mereka semua meninggal dengan cepat kayak gitu, otomatis apa? Kondisi finansial keluarga mereka juga pastinya terganggu. Dan gak cuma itu aja, mayoritas penduduk Rawagede yang bekerja sebagai petani, terus tiba-tiba ada ratusan warganya yang meninggal yang petani ini, otomatis produksi panen di sana juga langsung anjlok ya kan. Dari berbagai sumber yang aku baca, Wak, disebutkan kalau tragedi ini juga berimbas pada hancurnya berbagai fasilitas umum, berbagai operasional sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Banyak lah pokoknya yang ikut terdampak dengan adanya tragedi ini, ya. Kita doakan sama-sama semoga pada saat ini Rawagede sudah pulih kembali dan semoga seluruh korban yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan juga selalu dilimpahi kekuatan dan juga kesabaran sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak aku sebutkan atau ada informasi yang kurang di sini, kalian boleh tambahin aja atau perbaiki di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.